Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu, mahasiswa dari program Studi Fisika Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi yang bersangkutan tentang hukum Archimedes. Apakah kalian tahu apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes yaitu hukum yang berbunyi bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Di mana artinya jika benda dicelupkan dalam zat cair, sesungguhnya berat benda itu tidak berkurang dan gaya tarik bumi kepada benda itu besarnya tetap. Akan tetapi, zat cair mengadakan arahnya ke atas kepada setiap benda yang tercelup di dalamnya. Pada hukum Archimedes terdapat 3 fenomena, yaitu fenomena mengapung, fenomena melayang, dan fenomena tenggelam. Fenomena yang pertama yaitu fenomena mengapung. Gaya ke atas pada suatu benda yang mengapung disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan atau berat air yang volumenya sama dengan V. Gaya yang ke bawah adalah gaya gravitasi, besarnya sama dengan berat benda yang mengapung. Saat di permukaan benda yang mengapung diam, dalam demikian besar gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah atau gaya berat sama dengan gaya apung. Sebuah benda akan terapung jika kerapatan benda lebih kecil dari kerapatan cairan tempat dia berada. Sedangkan gaya apung sama dengan gaya berat benda. Benda-benda yang kurang rapat dari cairan yang ditempatinya akan terapung. Contohnya yaitu timbal akan terapung dalam air raksa, karena air raksa lebih rapat daripada timbal. Khusus untuk benda terapung, ketika seluruh bagian benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka gaya angkat Archimedes lebih besar daripada berat benda. Jika dilepas, maka benda akan bergerak ke atas hingga sebagian volume benda muncul di permukaan cairan hingga tercapainya keseimbangan. Adapun rumus dalam fenomena mengapung yaitu F apung sama dengan M air kali G sama dengan rho air kali V kali G. Fenomena yang kedua yaitu fenomena melayang, di mana benda berada di dalam cairan tidak bergerak ke atas atau ke bawah, yang berarti gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas. Volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda karena seluruh volume benda berada di dalam cairan. Volume cairan yang dipindahkan sama dengan volume benda, dan gaya ke atas sama dengan gaya berat yang berarah ke bawah. Dengan demikian, kerapatan benda sama dengan kerapatan cairan. Dirumuskan sebagai berikut. Mg sama dengan rho C kali G kali VB, atau M kali rho C kali VB. Fenomena yang ketiga yaitu fenomena tenggelam. Benda bergerak ke bawah dan tenggelam di dalam cairan. Volume cairan yang dipindahkan sama dengan volume benda. Gaya apung ke atas lebih kecil daripada gaya berat benda. Kerapatan benda lebih besar dari kerapatan cairan. Benda akan bergerak ke bawah. Jadi, suatu benda akan tenggelam bila kerapatannya lebih besar daripada kerapatan cairan yang ditempatinya. Rumusnya yaitu Mg lebih besar dari rho C kali G kali Fb, atau M lebih besar dari rho C kali Fb. Contohnya yaitu seperti batu yang tenggelam dalam air. Berdasarkan dari bunyi hukum Archimedes terkait dengan massa benda dan gaya tekan ke atas oleh zat cair, maka akan menghasilkan rumus hukum Archimedes sebagai berikut. Fa sama dengan W.
FA sama dengan MB kali G, FA sama dengan VB kali rho C kali G, FA sama dengan rho C kali G kali VB, di mana FA sama dengan gaya apung dalam satuan Newton, W sama dengan berat benda sebenarnya dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat, MB sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, G sama dengan gravitasi 9,8 atau 10 kg meter per sekon kuadrat. Rho C yaitu massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, VB sama dengan volume benda tercelup dalam satuan meter kubik. Hubungan antara berat dengan berat semu yaitu WS sama dengan berat benda dalam zat cair dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat, W sama dengan berat benda sebenarnya dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Pada kondisi setimbang, gaya angkat Archimedes sama dengan berat benda. Misalkan, saat tercapai keseimbangan, volume bagian benda yang tercelup adalah V1. Maka gaya angkat Archimedes adalah FA sama dengan rho C kali G kali V1. Saat tercapai keseimbangan, maka didapatkan rumusnya yaitu MG sama dengan rho C kali V1 atau M sama dengan rho C kali V1. Atau volume benda yang tercelup adalah V1 sama dengan M kali rho C. Volume benda yang muncul di permukaan zat cair adalah V2 sama dengan V dikurang V1. Salah satu teknologi canggih yang memanfaatkan prinsip melayang, mengapung, dan tenggelam adalah teknologi kapal selam. Kapal selam memiliki ruang khusus penampung air. Jumlah air yang ditampung bisa ditambah dan dikurangi. Ketika kapal selam akan muncul ke permukaan, maka air dalam ruang tersebut dikeluarkan sehingga berat kapal selam berkurang. Gaya angkat Archimedes mengungguli berat sehingga kapal selam naik ke permukaan. Jika kapal selam ingin turun ke dalam air, maka air dalam ruang tersebut ditambah sehingga berat kapal selam meningkat. Jika berat melampaui gaya angkat Archimedes, maka kapal selam turun masuk ke dalam air. Saat kapal selam akan bergerak maju, maka kapal selam harus dalam kondisi melayang. Ruang diisi air sedemikian rupa sehingga gaya angkat Archimedes persis sama dengan massa kapal selam. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal, yaitu berat tubuh kamu saat di luar adalah M1 G sama dengan 56 kali 10, yaitu sama dengan 560 Newton. Berat tubuh kamu saat penimbangan dalam air adalah M2 kali G sama dengan 34 dikali 10 sama dengan 340 Newton. Perbedaan berat ini disebabkan oleh adanya gaya angkat Archimedes. Sekarang, mari kita tentukan jumlah air yang dipindahkan tubuh sama dengan volume bagian tubuh yang tercelup. Diketahui, M1 kali G sama dengan 56 kali 10 sama dengan 560 Newton. M2 kali G sama dengan 34 kali 10 sama dengan 340 Newton. Yang ditanya yaitu VC. Penyelesaiannya, FA sama dengan 560 dikurang 340 sama dengan 220 Newton. FA sama dengan MA kali G sama dengan rho A dikali VC kali G. FC sama dengan FA per rho A kali G sama dengan 220 per 1000 dikali 10 sama dengan 220 per 10.000, yaitu menghasilkan 0,022 meter kubik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.